Selamat siang teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, pada hari ini saya Winston. Dan saya Jessica. Kita akan mempresentasikan tentang iklan YouTube. Oke, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, bagaimana cara beriklan di YouTube, jika teman-teman sering membuka YouTube tapi belum begitu mengerti bagaimana cara memasang iklan di YouTube, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara beriklan di YouTube. Oke, webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dan webinar ini akan bersifat interaktif. Artinya apa? Artinya jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis saja di pertanyaannya. Kita akan berusaha menjawab, dan di sini juga ada tim kami, ya, banyak sekali di sini yang akan berusaha untuk menjawab pertanyaannya. Dan untuk webinar kali ini, Hangout on Air ini sangat spesial karena kita memecahkan rekor kami berikutnya. Kita hampir 240 orang ya Jessica yang daftar. 238 tadi. 238 tadi, mungkin sekarang bakal naik lagi, dan ini sangatlah tinggi. Antusiasme dari masyarakat Indonesia begitu luar biasa. Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Oke, bagaimana cara mengembangkan iklan di YouTube? Terdapat 4 agenda yang akan kita bahas ya. Pertama adalah ikhtisar pengiklanan di YouTube. Yang kedua adalah format iklan YouTube. Ketiga adalah mengukur keberhasilan. Dan yang terakhir adalah tips dan saran. Langsung kita mulai dengan ikhtisar pengiklanan di YouTube. YouTube adalah mesin penelusuran yang sangat besar. Ya. Terdapat ratusan juta pencarian setiap harinya di YouTube. Dan YouTube merupakan mesin penelusuran nomor 2 di belakang, apalagi kalau bukan Google. Contohnya, ya, jika Anda sedang kebingungan, misalnya memasak nasi goreng ya Jessica ya, Anda dapat melakukan di Google Search Engine. Yang Anda temukan apa? Misalnya resep-resep memasak nasi goreng, masukkan nasi, masukkan, ya saya nggak bisa masak tapi iya, ingredients-nya. Ya. Namun jika Anda menginginkan yang lebih applicable dan Anda menginginkan video panduan cara memasak nasi goreng, Anda dapat melakukan search di YouTube, misalnya cara memasak nasi goreng. Dan dalam sekejap Anda dapat memasak nasi goreng. Oke, berikutnya YouTube bersifat global ya. 70% traffic YouTube berasal dari luar Amerika Serikat. Ya, dan YouTube sendiri sampai sementara ini telah di-launch di 56 negara dan di 61 bahasa. Dan angka ini akan meningkat dengan cepat dalam beberapa bulan ke depan. Ya. Dan sekarang Jessica akan membahas mengapa YouTube bersifat sosial. Ayo Jessica. Oke. Pertama-tama 1 dari 3 orang akan berbagi video setelah menontonnya di YouTube. Kemudian 500 tahun YouTube video dibagi di Facebook setiap harinya. Maksudnya apa ini 500 tahun? Misalnya video pertama Winston masak nasi goreng 40 menit panjangnya. Video kedua Winston masak Indomie panjangnya 20 menit. Jadi kan totalnya ini 1 jam. Nah, kalau semua tontonan video ini kita jumlahkan akan kita dapatkan total 500 tahun. Ini sangat luar biasa sekali setiap ya. hari. Betul, dalam 1 hari total video sepanjang 500 tahun. Oke. Dan juga data menunjukkan bahwa untuk setiap menit ada 700 tweets yang memiliki link YouTube video. Terakhir, ada lebih dari 100 juta orang yang berbagi, berkomentar, atau nge-like di video YouTube setiap minggunya. Oh, banyak sekali ya. Betul, banyak sekali. Kemudian YouTube itu juga bersifat sangat mobile. YouTube mobile itu merupakan platform video nomor 2 setelah YouTube desktop. Kini 1 dari 4 tampilan video itu datang dari perangkat seluler mobile. Di Amerika itu 40% dari waktu yang digunakan untuk menonton video berasal dari mobile. Di Indonesia lebih hebat lagi. 53% orang menonton dari mobile. Ini kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia itu banyak orang nggak punya laptop, nggak punya komputer, tapi punya HP. Iya benar, kalau nggak salah tuh penetrasi handphone ya di internet untuk orang mengakses internet itu sekitar 60% Jessica. Jadi sangatlah banyak orang menggunakan handphone. Iya, jadi kesimpulannya apa? Mobile itu sangat penting untuk menonton video, apalagi di Indonesia. Kekuatan dari suara, penglihatan, dan pergerakan itu masih merupakan bentuk iklan yang paling kuat. Gitu. Oke, sekian mengenai ikhtisar pengiklanan di YouTube. Sekarang Winston akan menjelaskan format iklan YouTube. Oke, sebelum saya melanjutkan format iklan di YouTube ya, saya menunjukkan lagi gambar saya. Oke, jadi saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, kita baru saja membahas sedikit saja tentang apa itu iklan YouTube, tapi kita belum membahas tentang intisarinya. Sekarang ini kita akan memulai membahas tentang format iklan di YouTube. Dan yang lebih penting lagi, jika teman-teman memiliki pertanyaan, saya yakin pasti banyak pertanyaan, tolong tuliskan aja di komen, ya. Nanti tim kami yang di sini akan berusaha untuk menjawabnya, dan mungkin kami akan memilih 1-2 pertanyaan yang akan kita jawab secara live. Oke,
Oke, dan teman-teman bisa mendownload ya, ada link YouTube di di kanan layar teman-teman, ada YouTube dan video advertising bahasa Indonesia, itu teman-teman dapat menonton setelah acara ini berakhir juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke presentasinya. Format iklan di YouTube. Oke, sekarang kita membahas tentang format iklan di YouTube. Terdapat 5 jenis iklan pada YouTube. Oke, pertama adalah masthead atau iklan YouTube spesial. Iklan masthead terdiri dari masthead atau halaman beranda dan perangkat mobile. Kemudian iklan video. Ya, iklan video ini merupakan true view dan terdapat 2 jenis true view, dalam aliran atau in stream dan dalam tampilan atau in display. Dan yang ketiga adalah iklan gambar atau iklan spanduk. Yang ini kita bisa sebut dengan in video. Oke. Dan yang keempat adalah iklan teks. Ya, jika teman-teman mempunyai iklan teks dan ingin tayang di YouTube, nanti kita akan jelaskan bagaimana. Dan yang terakhir adalah saluran merek di YouTube. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu masthead. Oke, apa itu iklan masthead? Jika Anda membuka YouTube, teman-teman, dan melihat ya, ada iklan besar yang terletak di homepage Anda. Itulah yang disebut dengan iklan masthead. Untuk memasang iklan masthead, Anda harus mengkontak kami dan melakukan reservasi. Jadi tidak bisa melalui AdWords. Ya. Dan format yang sangat terlihat akan mendorong views dan click-through secara besar-besaran. Ini sangatlah berguna jika Anda menginginkan brand awareness ya, ataupun online sales. Di samping itu terdapat pilihan yang tak terbatas ya Jessica tentang bagaimana kita dapat mengcustom iklan masthead-nya. Dan seperti yang Anda dapat lihat di layar ya, itu ada iklan masthead, ada dari H&M dan juga ada dua-duanya H&M ternyata. Oke, yaitu iklan masthead. Jadi sangat besar, sangat mencolok di homepage YouTube Anda. Dan dari segi desainnya sekarang Jessica ya, terdapat templates yang telah tersedia, ataupun jika Anda menginginkan membangun iklan secara in-house juga dapat. Oke. Untuk ukuran iklan ya, ada 2 jenis. Pertama adalah 970 x 250, itu seperti yang di atas yang ada perempuan ya lagi berpose itu ya, yang itu 970 x 250, dan juga ada yang diperluas atau expandable, itu yang di bawahnya itu 970 x 500. Oke, untuk lokasi iklan masthead akan tayang di homepage YouTube dari setiap pengguna YouTube di Indonesia. Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi jika Anda, company Anda misalnya memasang iklan masthead, semua orang di Indonesia yang membuka YouTube atau semua orang di luar negeri yang membuka youtube.co.id akan melihat iklan masthead ini. Dan durasinya adalah 24 jam. Dari jam 12 malam sampai 24 jam kemudian 12 malam juga. Itu untuk iklan masthead dan di seluruh Indonesia. Oke. Dan untuk harga iklan masthead, kita mulai dari 8.000 USD sampai dengan 19.000 USD. Jadi tergantung dari jenis yang teman-teman pilih. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang YouTube Mobile Video Masthead. Oke, di samping desktop, teman-teman, iklan masthead juga dapat tayang di mobile ya. Ini merupakan alternatif iklan yang sangat menarik, mengingat penetrasi internet mobile di Indonesia sangatlah tinggi. Tadi yang saya bilang sama Jessica ya, 60% ya mobile penetrasi, itu lebih sering mengakses internet menggunakan mobile phone. Dan tadi seperti Jessica bilang, 53% dari pengakses YouTube itu lebih sering mengakses dari mobile phone mereka. Nah, dan sebagai contohnya, yang dapat Anda lihat di screen Anda sekarang ya, terdapat iklan masthead mobile dari Adidas yang sedang mempromosikan ini sepatu baru mereka nih kalau nggak salah, dari Rostu ya, di Rostu. Dan untuk ukurannya, kali ini ada beraneka ragam ya, tergantung dari layar screen, dari layar ponsel pengguna. Contohnya 120 x 20, 168 x 28, 216 x 36, dan 300 x 50. Dan untuk penempatannya ada di YouTube Mobile. Untuk masalah ukuran atau apapun, ya teman-teman dapat mengkontak kami, dan kami akan membantu membuatkan berdiskusi bagaimana strateginya untuk memasang iklan mobile masthead. Oke, dan sistem harga pada mobile masthead ya, sama dengan masthead yang standar, di mana pengiklan akan dikenakan biaya penayangan selama 24 jam ya, dalam satu negara. Untuk harganya kita mulai dari 5.000 USD. Saya ada pertanyaan. Apa nih? Kalau saya pilih untuk muncul di masthead yang mobile sama yang desktop, dapat diskon nggak nih? Kan bonus. Oke, bagus. Jadi jika ada teman-teman yang ingin pasang di mobile dan juga di desktop, kita bukan sebutkan diskon, tapi lebih ke paket.
Jadi jika teman memilih untuk Masthead Mobile dan Masthead Desktop dan yang lainnya, kita akan memberikan seperti paket sehingga dapat lebih murah daripada teman sendiri-sendiri, Masthead Mobile sendiri, Masthead Desktop sendiri. Bagus ya, ini seperti paket hemat. Ya, oke. Sekarang Oke, kalau udah jelas mengenai iklan yang Masthead, berikutnya kita bahas format iklan yang kedua, yaitu iklan video. Oke, Jessica. Oke, tapi sebelum mulai, pertama-tama perlu Anda ketahui bahwa YouTube ini telah merevolusi periklanan video. Pemirsa dapat memilih iklan video mana yang mereka lihat. Kalau tidak suka atau tidak tertarik dengan video, tinggal di skip atau dilewatkan saja. Ini sangat baik juga bagi pengiklan, karena pengiklan hanya perlu membayar untuk video yang aktif ditonton. Ditonton ya dikenakan biaya, kalau tidak ditonton ya tidak dikenakan biaya. Adil kan seperti ini? Gitu. Kenapa buat iklan video? Karena pemirsa yang memilih untuk menonton video iklan memiliki tingkat keterlibatan yang jauh lebih tinggi. Perbandingannya didapatkan dari berikut, seperti yang bisa dilihat di layar sekarang ya. Pemirsa yang dipaksa nonton iklan, keterlibatannya rata-rata hanya 48%. Sedangkan pemirsa yang memilih untuk nonton iklan, keterlibatannya itu rata-rata 85%, hampir 2 kali lipat. Gitu. Selain tingkat keterlibatan yang tinggi pada iklan video, tontonan yang aktif biasanya juga memiliki asosiasi positif dengan merek. Ini beberapa contoh testimoni dari pemirsa YouTube mengenai iklan video merek Twinings ya, yang bisa dilihat di layar ini. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Banyak pemirsa yang akan menonton video yang mereka anggap menarik ini dapat menghasilkan asosiasi positif dengan merek. Contoh lain yang lebih simpel nih, kalau saya suka iklan video nasi goreng Winston, saya akan semakin suka dengan merek Winston, dan apabila saya lapar atau ngidam nasi goreng, saya akan beli nasi goreng Winston gitu. Oke, sekarang kita udah tahu ya kenapa iklan video itu bagus. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai format-format iklan video yang dapat Anda gunakan. Jadi ada berapa format nih Jessica untuk format TrueView? Dua, oke. Dalam aliran atau in-stream dan dalam tampilan atau in-display. Ini saya jelaskan lebih lanjut. Pertama, format dalam aliran atau in-stream. Ini maksudnya apa? Supaya gampang ingatnya, seperti namanya dalam aliran, video ini muncul di dalam aliran video lain. Contohnya ketika Anda ke YouTube dan hendak menonton sebuah video, muncul iklan sebelum video tersebut yang setelah 5 detik dapat Anda pilih apakah mau ditonton atau tidak. Ini merupakan video dalam aliran. Saya yakin ini yang sering buka YouTube pasti pernah lihat iklan video seperti ini. Misalnya saya sedang cari cara masak nasi goreng, tiba-tiba muncul iklan bumbu masak Winston sebelum video cara masak dimulai gitu. Pengiklan hanya perlu membayar untuk video yang telah ditonton secara keseluruhan atau telah ditonton setidaknya selama 30 detik. Apabila videonya lebih panjang dari 30 detik. Masih bingung. Jadi kalau orang skip ad, misalnya saya buka iklan ya, terus muncul iklan saya sendiri, ya kan? Terus saya skip ad. Ya kan saya skip, saya nggak mau nonton iklannya. Setelah 5 detik kan bisa di skip ad. Iya, betul. Saya bayar atau tidak? Tidak bayar. Pengiklan jadi tidak bayar? Tidak bayar. Kalau di skip setelah 5 detik, tidak bayar, tapi kalau saya nonton, misalnya saya lihat iklannya Winston nih, saya nonton sepanjang 30 detik, nah Winston bayar. Kalau misalnya 29 detik saya skip misalnya? Tidak bayar. Tidak bayar juga? Tidak bayar, gitu. Jadi kesimpulannya iklan in-stream ini yang untuk skippable ad, kita hanya bayar jika, kalau untuk video yang 30 detik, kita akan bayar jika videonya kita tonton sampai habis, atau untuk video yang lebih panjang, misalnya 1 menit, kita akan bayar jika lewat dari 30 detik, jadi ke detik 31. 30 detik aja. Oh, 30 detik sudah bayar? Ya. Oke. Gitu. Oke. Tapi misalnya videonya kurang dari 30 detik, panjangnya misalnya cuma 20 detik gitu. Saya nonton 20 detik aja, ya itu jadi sampai habis pokoknya untuk sampai 30 habis. detik. Jadi kalau nggak sampai habis, sampai 30 detik gitu. Oh, oke. Enak ya skip ad ini ya? Enak. Karena kita tetap dapat brand awareness kan 5 detik pertama. Betul, ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya videonya 32 detik, saya nonton sampai 20 detik, nggak bayar gitu. Benar juga, oke. Gitu. Oke, berikutnya tingkat keterlibatan pemirsa dalam format ini juga tinggi dan format iklannya juga menonjol. Pada format ini Anda juga dapat menggunakan fungsi pemasaran ulang dan anotasi pada iklan. Aset yang dibutuhkan yaitu ya video. Tidak ada batas durasi maksimum, tapi disarankan sebaiknya kurang dari 3 menit. Kalau mau pasang iklan video dalam aliran ini bayarannya gimana? Dapat melalui pelelangan atau biaya pertampilan. Dapat melalui pelelangan
yaitu biaya pertampilan ataupun pembelian secara pemesanan. Ini bedanya apa? Kalau pemesanan itu videonya tidak bisa di-skip. Oke. Jadi kadang-kadang kan ada iklan video yang tidak bisa di-skip. Itu berarti bayarnya tuh melalui pemesanan. Oke. Cara bayar yang lain yaitu ya lewat bidding seperti biasa, lelangan seperti biasa, yaitu pertampilan. Dan tampilannya dihitung berdasarkan yang tadi baru dijelaskan, kalau ditonton secara sampai habis atau 30 detik. Tanya lagi, kalau itu kan contohnya di layarnya iklan Miu Miu ya, saya nonton 10 detik, habis saya klik iklan Miu Miu-nya, itu bayar per klik juga? Enggak. Nah, ini bagusnya nih. Kalau emang penonton klik, itu gratis. Bonus. Oh, oke. Bonus untuk Anda. Pokoknya iklan video dalam aliran ini bayarannya hanya pertampilan atau tontonan saja. Meskipun kalau misalnya di AdWords lain kan kalau kita klik, kita baru bayar. Kalau di sini kliknya ini gratis ya, bonus. Kliknya bonus. Yang dikenakan dia hanya kalau ditonton sampai habis atau lebih dari 30 detik untuk video yang lebih panjang. Betul. Ini bagus sekali. Oke. Gitu. Udah jelas ya. Sekarang kita pelajari format yang kedua, yaitu dalam tampilan atau Inggrisnya in display. Bedanya apa dengan dalam aliran? Dalam tampilan ini tidak muncul sebelum video, tapi terletak di samping video yang sedang ditonton. Seperti kalau di layar dilihat tuh di sebelah kanannya ada iklannya. Ini yang kecil itu. Oke. Atau di jaringan display Google atau juga di jaringan penelusuran YouTube. Pemirsa yang ingin menonton videonya dapat mengklik iklan tersebut, dan pengiklan hanya membayar apabila pemirsa mengklik untuk menonton video tersebut. Gitu. Kalau tayang gratis? Kalau tayang, ya pokoknya kalau udah klik, itu dianggap sudah mau nonton videonya. Oke, tapi kalau iklannya muncul gitu doang, gratis artinya ya? Gratis, Oke. gitu. Seperti dalam aliran, dalam tampilan ini juga membutuhkan aset video tanpa batas durasi. Kalau Anda mau pasang video dalam tampilan, metode pembayarannya adalah biaya per tampilan. Artinya, Anda hanya membayar setiap video iklan ditonton oleh pemirsa. Bagaimana cara kita menghitung berapa iklan yang ditonton? Setiap pengguna klik di video, ya itu dihitung satu tontonan. Jadi nih, saya kasih contoh supaya jelas. Misalnya saya ke YouTube, kemudian saya search nasi goreng pedas paling enak. Kemudian saya lihat iklan nasi goreng Winston ini muncul di paling atas, kok kelihatannya enak sekali, jadi saya klik. Gitu. Nah, satu klik ini dihitung satu tontonan. Oke, jadi sekarang asosiasi pemirsa ini saya dengan nasi goreng artinya ya? Betul, dan jangan bosan karena ini akan sering saya pakai contoh nasi goreng. Padahal saya nggak bisa makan pedas. Nggak apa-apa, yang penting nasi goreng. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya. Review ini ya? Oke, ini sebagian besar sudah dijelaskan, tinggal dipelajari sendiri saja dan dipastikan tahu bedanya apa dalam aliran dan dalam tampilan gitu. Terutama tempat tampilan iklan muncul. Diingat saja dalam aliran atau in-stream ini muncul dalam video YouTube lain yang bisa di-skip setelah 5 detik. Sedangkan dalam tampilan atau in-display itu muncul sebagai gambar mini atau thumbnail, yang tadi gambar kecil itu ya, di sebelah video yang ditonton di YouTube, jaringan display Google, dan juga jaringan penelusuran YouTube. Ayo, sekarang Winston akan menjelaskan format iklan yang berikutnya. Oke, iklan gambar ya, yang ketiga. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan kembali menyapa. Oke, untuk teman-teman sekalian yang baru saja datang, kita sudah membahas dua format iklan, dan kita masih ada 3 format iklan selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton dan memiliki pertanyaan, silakan tulis di pertanyaan yang di bawah ini, dan kita akan menjawabnya. Ya, kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab, dan juga akan ada tim kami yang akan berusaha untuk menjawab. Dan jika pertanyaannya agak personal atau tentang akun AdWords Anda, nanti kita juga akan silakan hubungi ke tim support kami, dan kita akan menelepon Anda dengan segera. Oke, kita akan lanjut teman-teman sekalian. Sebentar. Nah, iklan gambar atau iklan spanduk. Oke. Jika Anda ya tidak mempunyai video, ya, tetapi ingin mengikutsertakan pemirsa video di YouTube, format in video atau dalam video adalah format iklan yang sempurna untuk teman-teman sekalian. Iklan-iklan ditampilkan kepada pengguna ketika mereka menonton video di kategori yang relevan. Oke, hamparan dapat menghubungkan melalui klik ke situs eksternal, ya, ataupun ke channel, ataupun ke YouTube video. Contohnya, seperti yang dapat teman-teman lihat di layar Anda, ini ada lagu dari Taylor Swift ya, Wonderstruck, dan lihat tuh iklannya ada iklan dari Couple Girl ya, yang mukanya Taylor Swift juga. Dan ini bagus sekali jika kita memilih kategori yang relevan. Dan untuk sarannya, ya, gunakanlah ajakan bertindak atau seperti call to action yang menarik dalam iklan tersebut. Ya, kemudian tetapkan batas frekuensi. Misalnya
minimum 1 tayangan per pengguna per jam. Itu kita bisa lakuin. Di satu pengguna kita munculin 10-20 tayangan, ngapain, ya kan? Dan kemudian kami sarankan agar Anda menggunakan gambar iringan di kanan. Jadi saya jelaskan ya. Di video ada iklan banner, yaitu size-nya kalau nggak salah 728 kali 90, yang cover girl, ya kan? Dan di kanan ada gambar kotak, kalau nggak salah itu size-nya 300 kali 250. Ya. Yang teman-teman bayar itu adalah yang banner 728 kali 90. Dan yang di kanan ini kita namakan sebagai spanduk pengiring opsional atau companion banner, ya, bersifatnya opsional. Artinya, jika teman-teman sewaktu mengupload banner yang 728 kali 90 tidak mengupload companion banner, ini akan kosong. Jadi percuma, ya kan? Karena kita memberikan ini secara gratis, Jessica. Jadi teman-teman hanya bayar satu, dapat 2 tayangan. Satu di 78 kali 90 dan yang 300 kali 250. Wah, bagus, buy one get one ini ya. Iya, buy one get one, dan lebih menarik buat orang untuk diklik, ya kan? Oke, dan untuk harganya dapat melalui pelelangan, ya, dan atau juga dapat melalui reservasi untuk pengiklan yang besar. Oke, ini kalau saya klik itu biasanya larinya kemana? Ke situsnya gitu? Macam-macam, bisa ke situs, kita bisa linkkan ke URL-nya terserah teman-teman, bisa ke video Jessica, ya, atau bisa ke channelnya. Oke, ya. Terserah fleksibel teman, gitu ya. terserah teman-teman mau. Dan sebentar, di sini bagus ya, ada tulisan learn more, ya kan, seperti itu. Jadi call to action itu yang kita inginkan, tips buat teman-teman untuk membuat companion banner-nya. Oke, sip. Oke, berikutnya, iklan teks. Ini Jessica, ini iklan teks nih. Betul. Mari kita pelajari mengenai iklan teks ya sekarang. Oke, iklan hamparan teks ini merupakan format yang simple gitu. Sangat simple namun sangat berguna. Bentukannya seperti apa? Seperti yang dapat Anda bisa lihat di layar ya. Ketika pemirsa menonton video YouTube, iklan hamparan teks dapat muncul di situ. Contohnya apa? Jangan bosan ya dengan nasi goreng Winston. Akan saya pakai lagi nih contoh. Jadi kalau saya sedang nonton video cara masak nasi goreng pedas, tiba-tiba iklan hamparan teks mengenai nasi goreng Winston muncul gitu. Ya kemudian saya dapat milih, karena saya tertarik gitu dengan iklannya, saya bisa mengklik iklan hamparan teks nasi goreng Winston tersebut. Pembayarannya seperti apa? Melalui pelelangan, biaya per klik. Gitu. Oh, oke. Gitu aja. Jadi, lumayan simple dan mudah. Ini sama saja, ini bagian dari jaringan display Google jadinya ya? Betul. Jadi kalau mau di-set tinggal seperti biasa, penempatan bisa dipilih YouTube. Gitu. Oke. Iklan teks. Menarik. Oke. Berikutnya saluran merek. Oke. Ini mau kamu atau aku? Apa ya? Oke. Saluran merek adalah ini yang terakhir ya, format iklan terakhir. Saluran merek merupakan sarana bagi sebuah merek atau brand ya, atau perusahaan untuk meningkatkan lalu lintas, ya, menarik pelanggan dan memungkinkan distribusi. Untuk pengiklan yang berminat, ya, mereka dapat membangun halaman atau channel sendiri yang benar-benar mewakili merek mereka. Mereka juga dapat membangun komunitas pelanggan yang setia, mereka juga dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan penonton yang memilih untuk bergabung. Nah, dari segi desain, pengiklan dapat mengatur customize header, gambar latar belakang atau background, branding, dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Dan karena ini merupakan, kita bisa bilang format iklan spesial ya Jessica ya, artinya jika teman-teman ingin membuat saluran merek, tolong hubungi kami ya. Ini untuk klien kita ada minimum spending, kita ada minimum pengeluaran yang harus dikeluarkan dari pengiklan. Jadi jika teman-teman berminat hubungi kami dengan senang hati pasti akan membantu. Oke, recap format YouTube. Teman-teman, kita sudah membahas 5 jenis format iklan terdapat pada YouTube ya. Pertama adalah masthead. Ya, masthead dibagi 2, ada halaman beranda yang desktop ataupun yang mobile. Oke, kedua adalah iklan video, ya ada true view. Ini yang menarik nih, kami ada true view, ada in stream dan in display. Ya. Dan yang ketiga adalah iklan gambar, yaitu in video, yang tadi ada Taylor Swift itu kalau teman-teman ingat. Dan iklan teks, ya keempat, dan yang terakhir adalah saluran merek di YouTube. Oke, next. Dan sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman sekalian, kita kembali lagi. Kita sudah kembali lagi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, sekarang kita akan tunggu sekitar 30 detik ya, sampai 1 menit. Kita akan mengumpulkan pertanyaannya dan kita akan jawab setelah yang satu ini, 30 detik dari sekarang.
Oke, kita dapat beberapa pertanyaan. Pertama kita jawab dari Ibu Feli ya. Bapak Feli, oke. Sebentar, muka saya nggak kelihatan nih. Oke, untuk Bapak Feli, pertanyaan tentang saluran merek ya, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Coba hubungi kami secara langsung, kita akan pelajari lebih lanjut tentang bisnis Bapak dan kita akan berdiskusi berapa minimum spendingnya dan bagaimana kita Google dapat membantu Bapak ya. Itu untuk pertanyaan dari Bapak Feli. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang kalau kelewatan beberapa menit dari presentasi, teman-teman tetap dapat menonton YouTube karena ini kita publish di YouTube. Jadi setelah video ini selesai, teman-teman dapat menonton secara offline di YouTube kami. Linknya ada di kanan layar teman-teman. Oke. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Kurota Ayun. Oke. Kalau InVideo itu di-serve melalui apa ya? AdWords ataukah reservasi? Oke, Jessica ini. Dalam video. Jadi kalau untuk InVideo, Jessica coba jawab. Tadi pertanyaannya apa, Maaf? Dapat melalui itu di-serve-nya melalui apa? AdWords atau reservasi? Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya yang dalam video. Melalui reservasi. Melalui Jadi reservasi. untuk InVideo kita dapat menjawab melalui reservasi maupun AdWords juga. Dan tadi itu Bapak Kurota, kontak kami secara langsung kalau Pak Kurota ingin berminat untuk membuat iklan InVideo dan kami akan membantunya. Dan berikutnya ada pertanyaan lagi, kalau iklan yang tidak bisa di-skip. Kadang saya lihat iklan yang tidak bisa di-skip. Oke, untuk iklan yang tidak bisa di-skip itu termasuk dari TrueView, InStream, ya. Cuman InStream itu dibagi dua, ada iklan yang bisa di-skip dan iklan yang tidak bisa di-skip. Ya, iklan yang bisa di-skip itu setelah 5 detik dan pembayarannya cost per view, ya. Tetapi untuk iklan yang tidak bisa di-skip itu kita sebutkan dengan cost per impression, artinya setiap kali iklan tayang kita akan bayar. Tetapi untuk iklan tidak bisa di-skip, ini tidak bisa dilakukan melalui AdWords. Artinya apa? Artinya ini melakukan reservasi, teman-teman harus kontak kami secara langsung, ya. Dan nanti kita ada perjanjian seperti kontrak, saya mau tayang berapa kali iklannya, untuk target mana saja. Ya, ini untuk klien yang lebih besar, tapi ini juga cukup bagus. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat iklannya tidak bisa di-skip, hubungi kami dan kami akan membantunya. Ya, ini beda ya, tidak bisa melalui AdWords kalau tidak bisa di-skip. Oke, sekarang nanti kita ada sesi pertanyaan lagi di akhir acara. Kita akan lanjut lagi. Oke. Jadi kan kita sudah mempelajari format YouTube, sudah tahu mengenai ikhtisar pengiklanan di YouTube. Berikutnya bagaimana cara untuk mengukur kesuksesan iklan YouTube Anda. Ukuran kesuksesan yang paling terkenal itu yaitu jumlah tayangan video. Seperti lihat di layar ini ada contoh ya. Berarti video ini tayangnya 2,6 juta kali gitu. Kenapa jumlah tayangan video ini penting? Pertama, jumlah tayangan video Anda ini sifatnya permanen. Data ini akan terus ada, dapat dilihat oleh semua orang di mana saja di seluruh dunia, akan bertambah terus dan tak pernah berkurang. Kedua, jumlah tayangan video Anda juga memberikan kredibilitas ke iklan video dan merek Anda. Kalau jumlah tayangan video ini tinggi, dapat mengundang orang lain untuk menonton sebuah video gitu. Sebuah video yang populer akan diasosiasikan dengan merek yang populer. Contohnya, ketika video Gangnam Style-nya Psy sedang merajalela ya, semua orang penasaran dan langsung mau nonton video juga. Jadi, kalau Winston, iklan video nasi gorengnya ini misalnya tiba-tiba ada 2 juta orang yang nonton dalam waktu 1 hari, saya juga langsung buka gitu. Gimana bisa ditonton iklan nasi goreng 2 juta. Oke, yang ketiga, jumlah tayangan video yang lebih tinggi berarti posisi lebih tinggi di YouTube dan hasil penelusuran Google ya. Ini hasilnya apa? Anda akan lebih mendapatkan perhatian atau lebih mudah untuk orang lain untuk menemukan Anda. Jadi ini bagus sekali. Oke, sebentar saya mau tanya dulu Jessica. Jadi coba balik ke slide berikutnya ya. Jadi misalnya ini 2,5 juta yang nonton. Ini hanya dari iklan di YouTube ya, atau juga yang dari organik juga nih? Ini untuk dari semuanya. Oh oke. Oh, jadi ini gabungan dari organik dan juga dari pasang iklan ya? Pokoknya tiap kali ada yang tonton akan dimunculkan di sini. Tapi untuk iklannya sendiri, berapa orang yang klik itu bisa dilihat dari akun AdWords-nya. Kan dari akun AdWords bisa akses ke AdWords for video ya, yang iklan videonya. Nanti bisa dilihat datanya, berapa yang klik berdasarkan iklan, bayarannya berapa, semua bisa dilihat. Dan ini terpisah loh sistemnya, yang YouTube dan yang AdWords gitu.
tanya lagi. Kalau misalnya di AdWords, kita ada namanya Google Analytics. Apakah di YouTube juga ada YouTube Analytics? Ada. Okay. Saya akan menjelaskan habis ini langsung ke YouTube Analytics. Oh, oke. Gitu. Gimana Jessica YouTube Analytics ini? Oke. Jadi YouTube Analytics ini sangat canggih ya. Cara lihatnya bisa ke youtube.com/analytics gitu. Ini bisa memberikan data video untuk membantu memahami pemirsa Anda dengan lebih detail gitu. Siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana orang-orang datang untuk menonton video Anda. Gitu. Jadi datanya tuh sangat-sangat komprehensif. Analytics ini juga akan sangat berguna untuk mengoptimalkan kampanye Anda. Oh, jadi kita dapat pelajari ya berapa lama, kapan orang mulai drop dari videonya, demografinya dari mana aja. Siapa aja, umurnya berapa, cewek atau cowok, itu bisa dipelajari gitu. Dan data-data ini bisa dipakai untuk ya optimasi akun lagi gitu, supaya videonya lebih bagus, gimana targetingnya gimana di masa depan gitu. Oh, oke. Analytics, oke. Gitu. Oke, berikutnya nih kita akan membahas apa ini? Oh, tips dan saran, oke? Ini sesi terakhir tips dan saran, tapi teman-teman jangan, kita masih ada satu sesi pertanyaan jawab lagi di akhir acara, ya. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan lagi. Oke, untuk tips dan saran. Oke, jika teman-teman ya tidak yakin dengan format apa yang bagus untuk YouTube TrueView, oke? Kadang pengiklan bingung untuk menemui dilema ya dalam menentukan jenis iklan apa yang harus digunakan. Misalnya di dalam TrueView sendiri ada dua iklan ya, in-stream dan in-display, ya, dalam aliran dan dalam tampilan. Oke, jika kami boleh memberikan saran, ya, cobalah kedua jenis iklan tersebut. Cobalah in-display dan in-stream. Setelah itu, langkah kedua adalah evaluasilah kinerja dari kedua format iklan. Oke, jika Anda membutuhkan bantuan, hubungi kami ya, di tim support, dan kami dengan senang hati akan membantu Anda dalam melakukan evaluasinya. Dan kami juga menyarankan Anda menggunakan YouTube Analytics ya, agar teman-teman juga dapat tahu bagaimana performansi dari video Anda. Dan setelah itu, yang terakhir adalah, yang ketiga adalah tinjaulah kembali strategi marketing Anda dan apa yang ingin Anda dapatkan, dari beriklan di YouTube. Apa tujuan Anda beriklan? Apakah Anda ingin mendapatkan online sales atau hanya sekedar brand awareness atau misalnya launching produk, ya kan? Anda juga bisa menggunakan iklan di YouTube. Dan yang terakhir adalah sesuaikan. Jadi yang kurang efektif dihapus, yang efektif dibagusin lagi, dan saya selalu bilang nggak pernah bosan-bosannya, hubungi kami, ganggu aja kami terus-terusan, kita akan bantu melakukan evaluasi. Terutama yang biasanya sering teman-teman bingung adalah masalah penargetan ya, mana yang harus kita targetkan. Kita dapat dengan senang hati pasti bantunya. Oke, berikutnya adalah praktek terbaik in-stream. Oke, tips yang pertama ini ya, buat video iklan yang lebih pendek dari 30 detik. Karena iklan-iklan yang lebih pendek dari 30 detik memiliki 40% rasio lihat tayang lebih tinggi daripada video yang lebih panjang dari 30 detik. Gitu, itu tips yang pertama. Saya bingung. Jadi kesimpulannya lebih bagus buat video di bawah 30 detik? Iya, karena rasio klik tayangnya lebih tinggi, 40%. Oh, oke. Jadi lebih sering orang menonton ya? Iya, betul sekali. Mungkin kalau 1 menit orang, waduh 1 menit udah skip aja lah ya. Oke. Gitu. Tips yang kedua, lakukan penargetan seluas mungkin. Karena kenapa? Ini tidak ada salahnya karena apabila penargetannya seluas mungkin. Karena penonton yang tidak tertarik akan meng-skip atau melewatkan iklan Anda. Dan Anda hanya membayar untuk video yang ditonton. Gitu. Contoh hasil penelitian di Amerika ya, menunjukkan bahwa penargetan luas membawa hasil yang lebih baik untuk video dalam aliran. Seperti yang bisa dilihat di tabel ya, ini untuk detailnya. Tunggu dulu aja biar teman-teman bisa lihat dulu. Oke. Oke. Jadi diingat ya, yang pertama videonya kalau bisa lebih pendek dari 30 detik. Yang kedua penargetannya seluas mungkin saja. Seluas mungkin nanti baru kita sesuaikan. Jadi begitu sudah ada datanya semua, kalau sudah yakin ya dipersempit, terus mungkin bisa menggunakan bahkan negative placement gitu. Oke, sudah ya. Tapi jika Anda tetap memilih untuk menargetkan, cobalah beberapa opsi penargetan setelah mereka di kampanye yang berbeda supaya Anda bisa melihat jelas penargetan yang menghasilkan rasio tontonan paling tinggi dengan anggaran harian yang lebih kuat. Jadi ingat, dipisah di kampanye yang beda dengan penargetan yang beda, nanti dilihat performa masing-masing kampanye itu seperti apa, supaya nanti bisa dipilih yang paling bagus yang mana.
Contoh opsi penargetannya itu demografi, topik, dan minat. Detailnya bisa dilihat sendiri. Oke, jadi demografi, topik, minat. Oke. Begitu saja. Oke, dan belum berakhir ya, jangan keluar dulu. Sekali lagi saya ingatkan, jika teman-teman memiliki pertanyaan tentang YouTube ataupun tentang AdWords atau apapun, hubungi kami ya. Di layar teman-teman dapat lihat melalui support.google.com/AdWords. Kita juga nomor telepon di Jessica ya. Ada teman-teman kita di sini. Nomor teleponnya 001 atau 007 atau 008 atau 009 803 0177 052. Ini jalur internasional bebas pulsa. Untuk jamnya Senin sampai Kamis 1 sampai 4 WIB. Artinya sebentar lagi hari ini kita juga 1 sampai 4 WIB, dan untuk hari Jumat jam 1 sampai 3 WIB ya. Dan sekarang kita akan mulai lagi dengan sesi pertanyaan. Tapi saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman, video ini, sebentar saya ganti muka kami aja. Oke, video ini dapat kita tonton secara offline, teman-teman dapat menonton melalui channel YouTube kami. Dan kemudian di kanan akan ada juga namanya feedback ya untuk online hangout on air. Judulnya ini Indonesia Google AdWords tanggapan untuk online hangout on air Google. Ini teman-teman bisa isi, ini survei. Ini surveinya yang bikin bagus, kenapa? Karena teman-teman dapat menuliskan apa yang ingin teman-teman, apa yang ingin kita presentasikan untuk hangout on air berikutnya. Contohnya YouTube ini beberapa minggu lalu teman-teman dari surveinya bilang, oh kalau bisa YouTube dong, saya berminat dengan YouTube. Karena banyak orang yang ingin YouTube, kita buat presentasi untuk YouTube. Oke, jadi apa yang ingin teman-teman kita presentasikan, tulis saja. Kita dengan senang hati pasti akan melakukan presentasi buat teman-teman sekalian. Oke, jangan lupa ya diisi itu survei yang di kanan. Sifatnya tidak mandatory, tapi kita sangat-sangat menyarankan. Iya, tolong supaya kita juga tahu apa yang bisa diimprove gitu. Ya, apa yang diimprove dari presentasi kita dan apa yang ingin teman-teman tanyakan. Dan seperti biasa, kita akan pause selama 30 detik sampai 1 menit untuk melihat pertanyaan yang masuk. Oke, kita ketemu lagi 30 detik sampai 1 menit dari sekarang. Oke, kita kembali lagi. Sebentar, di layar. Oke, teman-teman sekalian, kita ada pertanyaan tentang iklan teks ini ya. Bagaimana cara menargetkan iklan teks agar muncul di YouTube? Sebentar. Kok gambar saya miring? Oke. Udah, oke. Oke, siap. Bagaimana agar iklan teks muncul di YouTube? Oke, sebenarnya itu sama saja. Itu bisa menggunakan AdWords yang kali ini ya. Jadi caranya membuat kampanye baru, ya, buatlah display network only. Saya ulangi lagi lah. Jadi masuk login ke AdWords-nya, adwords.google.com. Satu create a new campaign, ya, display network only, ya, atau hanya jaringan display. Kemudian upload iklan teksnya di jaringan display. Kemudian sewaktu memilih penargetan, itu pilih targetnya youtube.com atau youtube.co.id. Jadi iklan teman-teman akan muncul jika orang menonton video. Mana di layar saya? Oke. Jika teman-teman menonton video akan muncul iklan teksnya. Oke. Jadi saya ulangin sekali lagi, ini penting karena saya juga menerima banyak pertanyaan sewaktu membantu teman-teman.
pengiklan karena dia tidak punya video tapi ingin berusaha mengikutkan pemirsa video. Kampanye display network only. Jangan pilih search network only atau jangan pilih search network with display select. Oke, display network only. Kemudian sewaktu penargetan placement targeting pilihlah youtube.com. Oke, pertanyaannya berikutnya Jessica. Oke, nih saya sering lihat hamparan ajakan bertindak. Itu cara masangnya bagaimana? Pertanyaan yang bagus. Hamparan ajakan bertindak atau ini namanya call to action overlay. Ini sangat berguna ya, terutama untuk menunjukkan informasi lebih atau mengundang penonton untuk klik di video sehingga bisa pergi ke situs gitu. Cara pasangnya mudah, masuk ke akun AdWords Anda, adwords.google.com, terus klik semua kampanye video, di tab yang video klik tambah tanda plus gitu ya, tambahkan ajakan bertindak. Jika Anda tidak melihat opsi ini, mungkin masih perlu menautkan akun YouTube dengan akun AdWords gitu. Klik akun YouTube yang ditautkan, pilih tautkan akun YouTube, lalu masuk dengan kredensial akun YouTube Anda. Jadi diingat-ingat ya, pertama-tama di link dulu akun YouTube dan AdWords-nya. Setelah sudah di link, nanti tinggal lihat semua kampanye video, di tab yang video, klik di plus tambahkan ajakan bertindak. Gitu. Oke. Dan ingat-ingat semua informasi ini bisa dicari di halaman AdWords Support. Gitu. Jadi jangan lupa sering-sering cek dan baca bantuan AdWords Support. Tinggal di Google aja pertanyaannya. Oke, Jessica bagus sekali dan kita masih ada waktu. Jadi kita akan membuka sesi pertanyaan lagi. Seperti biasa saya akan pause 30 detik. Saya ingin tanya ke tim di sini apakah ada pertanyaan berikutnya. Oke, sekitar 30 detik lagi kita kembali. Halo, kita kembali lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari dia masuk dari mana? Dari video YouTube kita. Dari Bapak Andi ya. Bapak Andi dia bertanya apakah iklan yang kita pasang di YouTube ditayangkan internasional ataukah bisa hanya untuk satu negara? Berapa perbedaan harganya? Oke, sebenarnya bisa internasional, satu dunia. Jadi misalnya orang di Amerika, di Inggris mau dimanapun, misalnya orang Indonesia dia cari nasi goreng Winston, iklan saya juga bisa keluar. Nah, jangan gitu. Jika saya targetkan nasi goreng, bumbu masak saya juga bisa keluar. Jadi ini satu dunia, kecuali saya menargetkan hanya untuk orang-orang Indonesia. Ya, itu untuk iklan. Tapi untuk video itu sendiri, itu bisa ditonton oleh satu dunia. Oke, secara internasional. Oke, Pak Andi, berikutnya ini Jessica dijawab. Pertanyaan dari Bapak Rudi, kalau iklannya di bawah 30 detik, misalnya hanya 20 detik, perhitungan cost per view-nya bagaimana? Cost per view-nya ya tergantung pelelangannya. Cost per view-nya yang sudah Bapak Rudi set itu berapa harganya. Tapi kalau memang videonya 20 detik itu, kalau orang nonton sepanjang misalnya 19 detik itu Bapak tidak bayar, dan kalau Bapak nonton sepanjang 20 detik itu bayar, gitu. Oke, jadi tergantung berapa cost per view yang Bapak set di akun AdWords Bapak. Misalnya, kita sebut contoh, saya kasih contoh. Nasi goreng Winston. Oke, saya punya produk bumbu nasi goreng. Saya punya video, saya udah buat video bagus selama 25 detik misalnya. Saya bidding misalnya Rp500. Tapi kalau saya sarankan sih agak tinggi dulu, nanti kita bisa sesuaikan. Tapi jangan terlalu tinggi. Misalnya saya bid Rp1.000 untuk satu kali di view. Yeah. Oke, jika Jessica nonton, ya muncul iklannya, misalnya Jessica cuma 5 detik di skip, gratis. Saya nggak bayar. Kalau saya nonton 25 detik sampai habis. Nah, baru saya bayar itu. Bukan bayar Rp1.000, itu 1.000 hanyalah maksimum yang saya siap bayar. Tapi kan masuk ke dalam pelelangan, saya bersaing dengan pengiklan lainnya. Jadi seperti itu. Oke, ini in-stream berarti paling menarik, karena saya sehari-hari pun saya sering mendapatkan pertanyaan tentang in-stream ya. Jadi tolong hubungi kami, ini nomornya. Ya, tolong pertanyaan apapun ya, tentang AdWords, tentang YouTube, tentang apapun hubungi kami. Dan untuk presentasi berikutnya, teman-teman tolong tuliskan di feedback ya, feedback untuk online Hangout on Air ya Jessica ya. Mau
apa topiknya gitu. Ya, jadi kita akan berusaha untuk mengakomodasi dan teman-teman tulis saja feedbacknya, kita sangat menghargai feedbacknya. Dan sekali lagi, jika teman-teman baru bergabung, saya lihat ada beberapa orang baru bergabung di sini, sudah agak telat ya, kalau live-nya sudah live-nya. Tapi tenang karena bisa lihat lagi. Live-nya sudah habis, tapi masih ada di bawah itu ada YouTube and video advertising, teman-teman dapat menonton offline, mau nonton hari ini, besok, lusa, ya kapan minggu depan, tahun depan, bisa. Bisa. Oke, kalau begitu pengen tadi mengakhiri jumpa kita pada siang hari ini. Sekarang kita akan makan siang dan teman-teman kelihatan juga akan makan siang, udah jam makan siang. Dan saya ngidam nasi goreng. Oke, dan sekali lagi tolong diisi feedbacknya ya. Terima kasih banyak dan nonton itu YouTube-nya untuk yang offline. Dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. See you, Winston, Jessica, dan Google semua di sini. Bye.